Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Paulina Mersiana Ngaga dengan NPM 4115 4030230068. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 perbandingan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada standar isi, standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tujuan dari KTSP adalah mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik daerah dan sekolah masing-masing. Memberi otonomi kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lingkungan, budaya, dan potensi lokal. Menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Materi pada KTSP yaitu muatan pelajaran dikembangkan berdasarkan standar isi nasional, tetapi sekolah dapat menambahkan materi lokal. Struktur kurikulum mengacu pada muatan nasional dan muatan lokal. Penentuan materi lebih banyak berbasis konten dan hafalan. Strategi pada KTSP, guru bebas memilih pendekatan, metode, dan teknik mengajar yang sesuai karakter siswa dan lingkungan. Cenderung bersifat konvensional dan berpusat pada guru. Pengembangan metode aktif masih bergantung pada keaktivitasan guru. Metode dalam KTSP, sekolah menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan sendiri dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan nasional. Struktur kurikulum berisi komponen, tujuan, struktur, dan muatan, kalender pendidikan, dan silabus. Adanya muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri. Evaluasi pada KTSP menggunakan sistem penilaian berbasis kompetensi yang dikembangkan sekolah. Penilaian berupa ulangan harian, tengah semester, akhir semester, dan ujian sekolah. Fokus pada hasil belajar atau output. Perbandingan yang kedua adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter yang menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan tujuan mencetak generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang berkarakter kuat, berpengetahuan, kreatif, dan berbudaya. Meningkatkan kompetensi abad 21, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Mewujudkan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan 3 ranah. Materi dalam kurikulum 2013 yaitu materi terstruktur berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar tiap jenjang. Ditekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Materi tematik integratif di SD dan berbasis mata pelajaran di SMP atau SMA. Banyak menekankan pada penemuan konsep discover learning. Strategi dalam kurikulum 2013 yaitu menggunakan pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Menekankan pembelajaran aktif, berpusat pada siswa. Model-model pembelajaran yang dianjurkan discover learning, problem-based learning, project-based learning, dan inquiry learning. Metode dalam kurikulum 2013 yaitu
Terpusat, struktur dan isi kurikulum sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui KI dan KD. Ada penguatan pendidikan karakter dan literasi sekolah. Di SD bersifat tematik, integratif, di SMP atau SMA berdasarkan mata pelajaran. Evaluasi pada kurikulum 2013 yaitu menggunakan penilaian autentik yang menilai tingkah ranah, sikap pengetahuan, dan keterampilan. Bentuk penilaian portofolio, proyek, observasi, unjuk kerja, dan tes tertulis. Penilaian lebih menekankan pada proses dan hasil belajar. Yang ketiga, perbandingan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum pendidikan yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk mengembangkan karakter dan kompetensi esensial melalui pembelajaran yang lebih fleksibel dan relevan. Tujuan dari kurikulum merdeka adalah mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan bermakna, berpusat pada peserta didik, memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai minat, bakat, dan kecepatan belajarnya. Menumbuhkan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan utama. Memulihkan pembelajaran pasca pandemi dan memperkuat karakter bangsa. Adapun materi dalam kurikulum merdeka, yaitu materi dirancang lebih ringkas dan esensial, fokus pada kompetensi utama. Sekolah diberi fleksibilitas untuk mengatur urutan dan kedalaman materi sesuai konteks peserta didik. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 di luar jam pelajaran untuk menanamkan nilai dan karakter. Materi disusun per fase A sampai F, bukan per jenjang kelas. Adapun strategi dalam kurikulum merdeka yaitu menekankan pada diferensiasi pembelajaran. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan coach. Mengutamakan pembelajaran berbasis proyek P5, kolaboratif, reflektif, dan kontekstual. Fleksibilitas tinggi dan memilih metode dan perangkat ajar. Guru bisa membuat atau memilih modul sendiri. Evaluasi pada kurikulum merdeka yaitu menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Penilaian tidak hanya angka, tetapi deskripsi capaian. Asesmen diarahkan untuk memperbaiki pembelajaran. Ditekankan pada refleksi diri siswa, portofolio, dan proyek P5. Tidak ada ujian nasional diganti dengan asesmen nasional. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.